Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih mendapatkan nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, sebagai panutan kita yang akhlaknya dipuji di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Inilah keagungan akhlak beliau yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita akan membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Nanti saudara-saudara di rumah bisa membuka di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian karena sumpah kalian yang sia-sia atau sumpah yang lagho, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian terhadap sumpah yang diyakini di dalam hati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak berdosa bagi kita terhadap sumpah yang sia-sia, tidak terhadap sumpah yang tidak disengaja, tetapi kita berdosa terhadap sumpah yang disengaja oleh hati. Karena itu di dalam bab sumpah, di dalam Islam merupakan perkara yang penting. Kalau sumpah tersebut sudah diucapkan di dalam hati kita, kemudian dilanggarnya, maka wajib bagi kita untuk membayar kafaratnya. Kafarat itu adalah tebusan. Maka kalau seseorang sudah terlanjur bersumpah, maka hendaknya memberikan tebusannya kalau tidak bisa melaksanakan sumpahnya. Di bab ini juga dibedakan antara sumpah yang al-laghwi dan sumpah yang betulan. Jadi ada sumpah yang sifatnya tidak sengaja, sumpah yang sifatnya main-main atau sia-sia, seperti di tempat kita ada istilah swear, ada istilah mbok sumpah dan yang lain sebagainya. Maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau sudah menyebut wallahi, demi Allah, tallahi, dan seterusnya, yang artinya sama, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, maka sumpah semacam ini sudah mengatasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan disengaja, maka kalau dilanggarnya berdosa. Karena orang yang bersumpah itu artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Maka kalau ternyata kita tidak mampu menjalankan sumpah tersebut, fakaffaratuhu, tebusannya adalah it'amu asyarati masakinah, memberikan makan 10 orang miskin. Jadi Islam mengajarkan kepada kita hendaknya memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin yang seperti apa? Bagaimana? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, yakni memberikan makan kepada 10 orang miskin makanan sebagaimana yang biasa kita makan. Jadi kalau kita biasa makan dengan makanan pokoknya beras, ya kita juga menggunakan makanan pokok beras. Disebut sebagai it'am atau to'am, itu sesuatu yang bisa dimakan. Maka lebih afdolnya tidak hanya beras saja, tetapi menggunakan pula uang lauknya. Kenapa? Karena to'am atau it'am itu adalah sesuatu yang bisa dimakan. Lazim di tempat kita beras tidak dimakan beras saja. Sehingga diberikan 10 orang miskin makanan kepada mereka yang bisa dimakan, maka tentu beras dengan lauknya. Yang kedua adalah kalau kita tidak mampu memberikan makan 10 orang miskin, bisa pula au kiswatuhum, bisa pula memberikan kepada mereka pakaian kepada 10 orang miskin. Jadi bisa memberikan kepada mereka
makanan kepada orang miskin, tentu juga boleh kepada orang fakir. Kalau ternyata kita mau membuat pilihan yang lain di dalam menebus sumpahnya, maka bisa pula memilih dengan memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ternyata kita ingin membuat pilihan yang lain, ada pula au tahriru raqabah, maka hendaknya membebaskan budak. Jadi hendaknya membebaskan budak. Untuk saat ini budak tidak kita temukan. Maka kalau kemudian kita yang pertama tidak mampu memberi makan orang miskin karena bukan termasuk orang yang berada, tidak mampu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin karena juga bukan termasuk orang yang berada, apalagi membebaskan budak bukan perkara yang mudah, maka Al-Quran memberikan pilihan. Faman lam yajid fasyiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak menemukannya, tidak mampu melaksanakan kafarat-kafarat tadi, maka hendaknya berpuasa 3 hari. Jadi sumpahnya bisa ditebus, bisa diganti. Kalau tidak bisa menjalankan sumpahnya dengan berpuasa 3 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum." Itu adalah tebusan sumpah bagi kalian jika kalian bersumpah. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang tebusan sumpah bisa dengan berpuasa 3 hari. Apakah 3 hari ini berturut-turut? Para ulama berbeda pendapat terkait apakah harus berturut-turut atau tidak. Ulama Hanafiyah mengatakan dianjurkan untuk berturut-turut, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, hendaknya berpuasa 3 hari berturut-turut. Namun demikian, dalam pandangan ulama bermadhab Syafi'i tidak harus berturut-turut. Artinya puasanya ini boleh selang-seling, yang penting jumlahnya adalah 3 hari. Demikian ini adalah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 89. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.